Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Irama Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam acara Parenting Islami bersama Irama Visual. Semoga pemirsa yang dimanapun berada dirahmati Allah dan dapat melaksanakan ibadah puasa secara kafah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya, kali ini Parenting Islami akan dipandu oleh saya Aji dan di sebelah samping saya Ustadz Aan Abdurrahman Najih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah bikhair. Bagaimana puasanya untuk hari ini atau setelah berjalan selama 25 hari kurang lebih? Ya, alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Al-Qolam Gemolong Sragen, SMP Muhammadiyah Al-Qolam Gemolong Sragen. Selain diberi amanah sebagai kepala sekolah, beliau juga sibuk dalam berdakwah, menjalankan dakwah. Semoga beliau mendapatkan kesehatan, diberi keselamatan, dipanjangkan umur dan rezekinya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai parenting Islami pada anak usia 10-14 tahun. Bagi pemirsa Irama Visual yang baru saja bergabung, bisa melihat video-video kami, video-video tentang parenting Islami di link di bawah dan nanti akan dijelaskan di deskripsi. Untuk pemirsa yang sudah mengikuti, mari kita simak pemaparan beliau kaitannya dengan parenting Islami pada anak usia 10-14 tahun. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Soimin Soimah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon kepada Allah, utamanya di pandemi corona, di Ramadan spesial tahun 1441 Hijrah ini, dengan selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Selanjutnya di kesempatan siang hari ini di 10 hari akhir ya Ustadz sudah mulai menghitung hari akan disudahinya Ramadan kita. Sebagaimana layaknya kuda pacu ketika sudah memasuki di garis mendekati finish, maka akan semakin cepat. Ya, semakin memacu kudanya untuk berusaha sampai ke titik finish ya. Begitu juga kalau diibaratkan dalam sebuah permainan atau pertandingan, itu ada babak penyisian, kemudian ada babak semifinal dan yang terakhir babak final. Tentu yang bisa memanfaatkan di babak final ini jumlahnya semakin berkurang, semakin sedikit, sehingga sekali lagi mudah-mudahan di antara kita memang menjadi pemenang ya. Amin. Di dalam momen Ramadan ini masih ada waktu untuk mengejar satu malam yang disebut dengan khairun min alfi syahr. Kalau tadi malam 25, nanti malam 26 dan besok insya Allah 27 dan 29 masih ada kesempatan. Baik pemirsa dan juga para wali murid dari SMP Al-Qolam yang sempat membuka di channel ini, yang sempat mendengarkan
kajian ini. Kita akan lanjutkan kajian kita untuk bagaimana mensikapi mendidik anak-anak kita, membiasakan di usia 10 sampai 14 tahun. Kalau pada pertemuan yang lalu ada beberapa hal yang sudah kita bahas, antara lain bagaimana yang terakhir itu membiasakan anak untuk menundukkan pandangan dan memelihara aurat. Artinya memang anak ini di usia 10 tahun ini sudah mulai diperkenalkan dengan lain jenis ya. Kemudian dia juga tidak memandang sesuatu yang dia suka itu dengan pandangan yang aneh, yang berbeda dengan yang pandangan penuh nafsu. Sehingga ini mulai diarahkan. Begitu juga ketika menghadapi makanan, dia juga tidak begitu bernafsu ketika pun dia cocok ya, makanannya itu kemudian juga dibatasi untuk sehingga mulai ada tawaduk itu mulai ditanamkan kepada anak, dan sifat rakus sebagai sifat dasar manusia itu sudah mulai bisa dikendalikan. Sekalipun senang, sekalipun bernafsu, tetapi kemudian tidak mengumbar kesenangannya itu untuk memuas-muaskan gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga bagaimana ketika anak ini melakukan satu tindakan pelanggaran ya. Memang dalam Islam diperbolehkan untuk memberikan sanksi berupa pemukulan, namun kemarin sudah kita bahas bagaimana pukulan itu supaya tidak menimbulkan bahaya terhadap anak itu secara fisik maupun secara psikis atau kejiwaannya gitu ya. Ini sedikit kita akan tambahkan tentang masih lanjutan tentang memukul. Jadi ketika seorang anak itu seorang tua itu memukul karena memberikan pelajaran kepada anak supaya tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian ketika itu dia menyebut nama Allah ya, maka sesungguhnya kita harus menghentikan pukulan itu. Jangan kemudian malah semakin kalap ya. Allah, kamu berlindung di bawah nama Allah ya, misalnya begitu. Karena Rasulullah secara khusus pernah menyampaikan, apabila salah seorang di antara kalian memukul pelayan, lalu pelayan itu menyebut nama Allah, maka tahanlah tangan kalian dari memukulnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini yang dituju Rasulullah itu kepada pelayan atau kepada budak. Kalau kepada pelayan atau kepada budak saja, ketika dipukul kemudian mereka sebut asma Allah, kemudian Rasulullah menyuruh untuk menghentikan, apalagi ini yang dilakukan kepada anak kita sendiri. Tentu lebih dari itu. Jadi sekali lagi ini orang tua kita semua ketika rasa jengkel karena melihat anak kita yang mungkin sudah diingatkan sekali, 2 kali, kok ya masih saja melakukan perbuatan pelanggaran yang sama, manusiawi untuk orang itu kemudian merasa jengkel. Namun sekali lagi ini kita harus bisa mengendalikan emosi kita itu. Bagaimana hal ini kalau misalnya tadi dijadikan sebagai kilah agar terbebas dari hukuman atau sebagai alasan ben orang dihukum gitu ya. Mari kita kembalikan kepada petunjuk Rasulullah SAW agar beliau menghentikan ya, kita hentikan. Ya, ketika kita saja ya minta perlindungan pada Allah seperti di awal kita sampaikan, kita lebih banyak-banyak membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kemudian bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini sesungguhnya kan menyebut asma Allah ya, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari ciptaan makhluknya. Ini kan kita berlindung ya, baik itu jenis jin maupun manusia. Nah, kemudian juga bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, itu dengan menyebut nama tidak ada yang membahayakan yang di langit dan bumi dan seterusnya. Ini kan bentuk pelindungan. Maka ini korelasinya bagaimana ketika anak kita ini sudah menyebut asma Allah, ketika dia mendapatkan sanksi
punishment berupa hukuman dari kita yang dalam ini adalah pemukulan, maka orang tua harus semestinya menghentikan bentuk pemukulan itu. Apakah mereka itu hanya sebagai satu alasan untuk terbebas dari hukum atau tidak? Ya, tetapi yang jelas kita kembalikan kepada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu pernah ada seorang sahabat yang pada saat itu berperang ya, Ustaz. Ya. Berperang, kemudian musuh itu sudah sudah tidak berdaya. Kemudian di saat ketidakberdayaannya itu dia kemudian mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi ada seorang sahabat itu yang kemudian langsung saja menebas lehernya. Nah, kemudian itu peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah saat itu memarahi. Dia menjawab, dia ditanya, musuh itu sudah mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kan umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan manusia sampai dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat itu sudah keluar dari mulut musuh itu, kenapa masih kamu bunuh juga? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu cuman alasan saja sebagai kilas supaya kami tidak memaring atau membunuhnya. Kemudian Rasulullah sampai memarahi, apakah kamu sudah belah dadanya dan kamu lihat hatinya? Ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi itu dengan yang zahir saja. Jadi yang nampak, yang terlihat ya. Tentang urusan hati itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan begitu Allah juga berkehendak mendapatkan petunjuk, dan itu sangat mungkin sekali ya gitu. Jadi ini sekali lagi kita minta perlindungan kepada Allah, minta petunjuk kepada Rasulullah agar kita dapat taufik, dapat hidayah serta keberkahan untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah, utamanya mensikapi seorang anak yang menjengkelkan kita, yang mungkin sudah pada tataran tertentu, dan kita memberikan hukuman, dan ketika itu mereka menyebut asma Allah, ya harus kita hentikan. Masih berkaitan dengan masalah memukul, jadi tidak memukul pada saat memang kita itu emosi. Karena emosi itu yang menguasai itu kan setan gitu ya, setan. Makanya seorang hakim itu tidak boleh memutuskan ketika posisinya sedang emosi, marah gitu kan. Nggak boleh, karena nanti jelas akan terjadi kedzaliman atau ketidakadilan gitu ya. Seorang suami juga tidak diperkenankan sebenarnya memutuskan talak itu dalam keadaan mereka emosi ya. Jadi bahkan ketika orang emosi ini, orang marah ini, kalau dia dalam keadaan disuruh untuk berwudu dulu ya, berwudu karena emosi itu adalah dari setan, harus dilawan. Setan itu dari api, dan api harus dilawan dengan air dengan berwudu. Kemudian merubah posisinya, kalau sedang berdiri duduk, karena kalau nanti sedang berdiri itu apapun bisa dia lampiaskan, tangannya menempeleng, kakinya menendang dan seterusnya. Nah, silakan duduk. Kalau duduk kan mungkin jangkauannya sudah tidak terlalu jauh, artinya sudah berkurang. Dan begitu selanjutnya ya. Nah, begini, makanya sekali lagi untuk tidak memukul ini karena semata-mata ini mendasarkan emosi. Karena bagaimanapun yang namanya esmosi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Banyak madorotnya daripada manfaatnya. Jelas, walaupun jelas kita juga marah itu suatu saat juga diperbolehkan ketika memang ada hukum-hukum Allah yang dilecehkan, ada hukum-hukum Allah yang dilanggar. Saat itu kita tidak marah, itu malah dipertanyakan gitu loh. Jadi marah yang berpahala itu juga ada ya. Ketika itu syiar-syiar Allah kemudian dilecehkan, kita harus marah. Kalau tidak marah, wah itu mungkin malah tidak ada iman lagi di dalam hatinya. Baik, selanjutnya tentang ini. Jadi emosi ini menimbulkan kebencian ya.
terus biasanya kata-katanya juga tidak terkontrol ya, atau justru ini sebagai kompensasi atau pelampiasan, dan ini tidak dibenarkan. Ini nanti lebih tidak terkontrol akan membawa bahaya yang lebih besar. Kemudian juga tidak memukul bagian sensitif, ya, misalnya wajah, ya jelas, termasuk nyuwun ngapunten kepada istri yang nusus itu ya, istri yang durhaka itu, kan ada tahapan-tahapannya ya. Satu, tidak dipisah ranjang ya gitu kan. Kemudian yang kedua, kok masih aja nekat gitu ya, maka boleh dipukul. Fadribuhunna, maka pukullah dia. Tentu pukulannya itu juga tidak boleh mengenai pada wajah. Yang kedua juga tidak boleh kepala. Pokoknya ini ya wajah, kepala, kemudian leher, kemaluan gitu ya. Vital-vital ya Ustaz. Iya, alat-alat vital ini nggak boleh. Karena Ali bin Abi Thalib itu pernah memerintahkan kepada seseorang yang melakukan dosa besar berupa minum minuman keras. Kalau dalam hukum Islam itu memang diserahkan kepada amir atau kepada khalifah, dan saat itu hukumannya apa? Didera atau dipukul. Nah, dipukul. Kemudian beliau memerintahkan kepada pemabuk atau peminum khamr ini, deralah dia, pukullah dia, tentu dengan jumlah dan ukuran tertentu ya, itu ada itu. Dan berikan setiap bagian tubuhnya, jadi mungkin bisa kaki, bisa mungkin pantatnya, bisa. Tapi kemudian beliau mengatakan hindari dari muka dan kemaluan. Nah ini secara khusus memang beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Kemudian juga ketika orang Badui meminta maaf, ya maaf bukan meminta maaf tapi meminta tausiah ya, meminta saran, minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah nasihati saya. Rasulullah kemudian berpesan hanya dua kata aja, la takdzub, jangan marah. Jangan marah. Ada juga nanti hadis yang pendek, la takdzub walakal jannah. La takdzub walakal jannah. Ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi mungkin suatu saat ketika anak kita melihat abinya atau uminya sedang marah-marah, itu kemudian mengatakan, ya abi la takdzub walakal jannah. Ya mestinya juga mestinya juga cara basa Jawa niki yo mendo gitu. Jangan kemudian malah cah cilik ngerti nopo malah ngandani wong tua. Tambah tinggi nanti. Lah gitu. Lah ini mestinya kita kembalikan ke sana, la takdzub walakal jannah. Jangan marah karena bagimu surga. Di surah Ali Imran itu ya. Ya termasuk di antara orang yang dijanjikan surga yang luasnya selawas langit dan bumi. Bunyinya gimana itu Ustaz? Biasanya kalau momen lebaran, setelah lebaran itu ayat itu sangat favorit sekali gitu ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bisyara wa dzara wal kadzimina ghaidha itu ya. Itu kan ada wal kadziminal ghaidha wal afina aninas, dan dia menahan amarahnya memang ketika saat itu memang dia pantas untuk marah gitu loh. Dia itu pas kalau itu marah gitu ya. Tapi dia tahan, wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas. Jadi ini para pemirsa dan juga para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah memukul ini kita harus tahu jangan sampai di bagian yang sensitif. Kemudian secara khusus memang Rasulullah ini marah beliau itu perkara-perkara yang jelas urusan Allah, bukan sekedar urusan dunia, barang yang rusak, apa properti yang lain lah seperti itu ya. Kemudian ini perlu juga begini. Jadi kalau kita mendapat pelajaran dari istrinya Sureh Al-Qadhi di awal episode ini mungkin pernah saya sampaikan. Jadi ketika beliau itu MP1 malam pertama itu saat malam pertama itu ketika Sureh Al-Qadhi ini mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang
Suami itu kemudian istrinya mengatakan, tahan dulu wahai Surah Al-Qadi. Sesungguhnya engkau itu adalah asing bagiku dan aku pun asing bagimu. Maka katakanlah sesuatu yang engkau sukai sehingga aku bisa melaksanakannya ya. Dan katakanlah hal-hal yang tidak engkau sukai sehingga aku bisa meninggalkannya, kita bisa menjauhinya begitu. Maka amma ba'du, adapun Surah kemudian balik mengatakan adapun yang saya sukai adalah perbuatan ini, orang ini, sifat ini. Kemudian yang tidak aku sukai adalah orang ini dan sifat seperti ini dan kondisinya seperti ini dan seterusnya. Maka setelah itu setiap kali selama 20 tahun pernikahan itu tidak pernah ada satu ya mungkin kata-kata yang meninggi di antara mereka berdua. Ini pemahaman ya, pemahaman kepada berdua. Kemudian sampai istrinya ini mempersiapkan cemeti ya. Cemeti ya, tahu ya cemeti itu, alat untuk memukul ya, memukul. Dari suamiku ini sudah saya siapkan cemeti. Kalau seandainya apa yang aku lakukan ini tidak membuat engkau ridho, ya ridho, maka ini nanti yang berbicara. Sampai dia sudah menyediakan dirinya seperti itu. Kira-kira kalau hari ini ada enggak ini, Ustaz? Model wanita solihah seperti itu. KDRT, Ustaz. Nah, ya, nanti kalau sekarang sudah masuk di ranah itu ya. Tapi tentu seorang soleh kan tidak terus semena-mena. Bahkan mungkin cemeti itu hanya tergantung saja, tidak pernah digunakan. Artinya juga ini menggantungkan cemeti untuk kebaikan ya, untuk nanti sebagai bentuk punishment ketika seseorang itu melakukan kesalahan. Ini memang dalam rangka masih dalam tataran diperbolehkan. Ini tentang memukul yang saya tambahkan. Selanjutnya di usia 10 sampai 14 tahun ini kita sebenarnya tidak, dalam kitab ini disebutkan tidak memanjakan dan menuruti seluruh keinginannya. Nah ini artinya seorang tua yang kasih sayang, namanya orang tua yang sayang, itu tidak berarti kemudian menuruti apa yang menjadi keinginan anak itu ya. Karena ya namanya juga manusia itu kan punya keinginan ya. Keinginan sekali lagi harus dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau anak misalnya kebutuhan makan mencukupi ya, kemudian tapi kalau keinginan ini tidak mungkin, karena yang namanya keinginan manusia itu ibarat lautan tak bertepi, tidak ada garis finishnya, orang enek rampunge, sudah ingin ini dapat itu, pengen itu dan seterusnya. Tapi kalau kebutuhan kan insya Allah untuk makan, untuk berpakaian, untuk alat transportasi itu ya sudah insya Allah bisa lah itu dipenuhi. Jadi apa bahayanya memanjakan ini kepada anak ini? Yang pertama, anak itu akan berbuat sesukanya, saat senenge, atau akan memperturutkan apa yang menjadi keinginan anak itu. Duwe keinginan apa ya terus dituruti. Karena mungkin orang tua maunya tidak melarang ya, tidak melarang. Apalagi misalnya orang tua itu ada wong yono, kenapa sih misalnya begitu. Dan yang selanjutnya bahayanya anak ini tidak terbiasa diajarkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu perlu diantisipasi bagaimana anak-anak kita itu supaya tidak mudah untuk meminta dan bahkan mengeluarkan senjata, supaya maksudnya senjatanya anak ya, bukan senjata dalam arti senjata tajam, itu bukan begitu ya. Yang agar dituruti ya, seperti itu. Karena nanti kalau sudah besar, ini kan banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ada anak yang minta sepeda motor, yang kemudian berani mengancam dengan alat atau senjata tajam, akan membakar rumah. Itu ada, seperti itu terjadi benar-benar di dunia nyata kita itu terpapar. Lah itu
Wallahu alam, mungkin karena ya pembiasaan dari sananya ya sudah dibiasakan untuk dituruti itu, sehingga ya nek cara Jawa niki apa nganyeh-anyeh gitu ya.